Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala idza takbarun al-Qur'an walau kana min zikrillah law kilafin katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil anfaqli wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakhfi rabbika anna wal kulli syai'in syahid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para senior yang hormati dan saudara-saudariku, kusambut kalian dengan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, menyertai kalian. Topik kita di hadapan kalian semua tidak lain malam ini, apakah Al-Quran benar firman Tuhan? Banyak orang yang salah paham bahwa Islam adalah agama yang baru yang muncul pada 1400 tahun yang lalu, dan Nabi Muhammad SAW adalah pencetus agama ini. Faktanya Islam adalah agama yang sudah ada sejak bumi diciptakan, sejak manusia menginjakkan kaki di bumi. Dan Nabi Muhammad SAW bukanlah pencetus agama ini, melainkan beliau adalah Nabi terakhir dan penutup dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran terakhir, yaitu Al-Quran. Semua Nabi terdahulu yang datang sebelum Nabi terakhir Muhammad SAW hanya diutus untuk menyampaikan ajaran kepada kaum tertentu, dan ajaran ini hanya wajib ditaati oleh kaum itu saja dalam periode waktu yang singkat, karena wahyu-wahyu yang turun berlaku bagi orang-orang yang hidup pada zaman itu dan dibuat hanya untuk zaman itu. Maka tentu saja mukjizat yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, contohnya membelah laut, menghidupkan orang mati, itu hanya untuk kaum di masa itu saja. Tapi hari ini kita tidak boleh kembali ke masa lalu untuk memeriksa mukjizat ini dan memverifikasi mukjizat ini. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau dikirim bukan hanya untuk umat muslim atau orang Arab saja, karena Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya juz 21 ayat 107, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad tidak lain melainkan untuk menjadi rahmat untuk semua makhluk, rahmat untuk semua umat manusia, rahmat untuk semua alam semesta. Karena Nabi Muhammad SAW dikirim bukan hanya untuk umat muslim dan orang Arab, akan tetapi untuk seluruh umat manusia, dan sebagai Nabi akhir zaman, maka mukjizat beliau tidak bersifat sementara dan terikat oleh waktu. Mukjizat yang dibawa beliau harus sesuai dengan umat pada zaman itu, bahkan hingga kini dan selamanya, karena beliau adalah Nabi terakhir. Oleh sebab itu, mukjizat yang beliau bawa haruslah memuaskan dan teruji di segala zaman. Meskipun Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan ratusan mukjizat, tentu saja beliau tidak pernah menekankan mereka. Dan sebagai muslim, kita bisa memamerkan mukjizat yang luar biasa, yaitu kitab suci Al-Quran, yang tidak lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terakhir untuk Nabi terakhir Muhammad SAW. Dan ini adalah mukjizat untuk semua zaman. Ini dapat memuaskan umat di masa lalu, bahkan memuaskan umat saat ini hingga hari terakhir. Mukjizat ini dapat dibuktikan pada masa yang lalu, masa kini, dan insya Allah dapat dibuktikan hingga hari akhir zaman. Itu sebabnya Al-Quran disebut sebagai mukjizat di antara mukjizat. Dan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, bahwa yang punya pengetahuan tentang Al-Quran, baik muslim maupun non-muslim, dia akan setuju bahwa Al-Quran pertama disebutkan oleh seorang manusia bernama Muhammad SAW yang lahir di Mekah. Tidak ada perbedaan pendapat di antara siapapun yang punya pengetahuan tentang Al-Quran atas keluasan pengetahuan yang terkandung dalam Quran. Berkaitan dengan asal Al-Quran ini, bisa saja terdapat banyak dugaan dan bantahan, baik benar ataupun salah. Semuanya secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Pertama, Nabi Muhammad SAW secara sadar ataupun di bawah alam sadar atau tidak sadar mengarang Al-Quran. Kategori yang kedua, Nabi Muhammad SAW menulis Al-Quran setelah mempelajari dari sumber-sumber yang lain, atau beliau menyalin atau menjiplak dari kitab-kitab agama lain. Lalu yang ketiga adalah bahwa Al-Quran bukanlah berasal dari manusia, bersumber dari manusia, namun tiap katanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pendapat apapun tentang asal Al-Quran secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori ini. Bisa terdapat ratusan pendapat, tapi tetap saja jika digabungkan akan didapat 3 kategori ini. Hari ini marilah kita teliti dan buktikan tentang jawaban-jawaban
dari berbagai umat manusia. Waktuku tidak akan cukup untuk menjawab semuanya, karena waktu yang terbatas. Akan kupilih jawaban yang paling terkenal dan yang paling penting yang diberikan oleh berbagai orang. Pertama kita bahas, dapatkah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengarang Al-Quran? Baik secara sadar, di bawah alam sadar, atau tidak sadar. Agaknya ini adalah sebuah tragedi kalau orang tidak setuju dan menyangkal bahwa dia tidak bertanggung jawab atas karya besar apapun, baik secara harfiah maupun ilmiah. Tapi ini tepatnya apa yang kaum orientalis dan kritikus Islam lakukan saat berkata bahwa Nabi Muhammad adalah pengarang Al-Quran. Tidak pernah dan tidak akan pernah ada Nabi yang mengaku sebagai pengarang Al-Quran. Sekalipun satu kata saja tidak akan pernah. Tapi saat dia menyangkal sebagai pengarangnya, dan Al-Quran kebetulan adalah mahakarya orang-orang Arab, jadi saat orang itu menyangkal tanggung jawab atas karya yang adalah mahakarya, mengapa dia harus berbohong? Dan kita tahu dari sejarah, di mana sejak masa kanak-kanaknya hingga masa kenabian, di umur 40 tahun, tidak pernah ada satupun kata dusta keluar dari mulut Rasulullah. Sejarah mencatat tidak ada satu dusta pun. Dan sebelum masa kenabiannya, beliau dikenal atas kejujuran, ketulusan, dan sifat amanahnya hingga diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya oleh temannya maupun lawannya. Ada beberapa contoh lain. Bahkan orang-orang itu setelah masa kenabiannya dikatakan beliau tidak pernah berbohong, tapi lawan-lawannya mereka menitipkan benda berharga pada Nabi agar aman. Ini dikenal saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, di mana pada saat itu beliau menyuruh keponakannya Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan benda itu. Bahkan lawan-lawannya, setelah isu kebohongannya, mereka masih menitipkan benda berharga mereka padanya. Mengapa? Dan ada lagi contohnya, bahwa Abu Sufyan, salah satu pemimpin suku di kota Mekah, saat dia pergi menemui Kaisar Heraklius dan meminta bantuan melawan Nabi, lalu sang Kaisar menanyainya, apakah kau pernah tahu kalau Nabi itu melakukan kebohongan? Atau apakah dia pernah bertindak tidak adil? Dan Abu Sufyan, meski dia adalah musuh Nabi pada, dia menjawab tidak. Lalu mengapa orang yang berkata jujur, dipercaya dan amanah itu berbohong? Mari kita analisa berbagai tuduhan yang dibuat oleh kaum orientalis dan musuh Islam yang menentang Nabi. Maka tentu saja kali ini kita hanya akan bahas yang utama. Salah satu tuduhan yang dibuat oleh pengkritik Islam adalah bahwa Nabi berbohong, bahwa beliau bukan pengarang Al-Quran, dan berkata bahwa Nabi Muhammad berbohong demi keuntungan materi. Kita tahu bahwa ada banyak pria yang mengaku sebagai nabi, sebagai pendeta, sebagai orang suci untuk mendapatkan kehidupan yang sangat mewah. Dan ada ratusan ribu contoh juga di zaman sekarang. Tapi kalau kita melihat gaya hidup Nabi, beliau memiliki gaya hidup yang jauh lebih mewah sebelum menjadi nabi. Beliau menikah di umur 29 tahun dengan seorang wanita kaya raya bernama Siti Khadijah. Dan kehidupan setelah beliau menjadi nabi tak terperikat. Jadi kalau itu untuk uang, hidupnya harusnya lebih baik setelah menjadi nabi. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang, orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan orang suci. Terlebih lagi, kita telah melihat di banyak sekali hadis-hadis, termasuk hadis Riyadhus Shalihin nomor 492, bahwa salah satu istri Nabi, Aisyah, berkata bahwa seringkali tak ada api penyala di dalam rumah kami selama 1 hingga 2 bulan, yang menandakan bahwa tidak ada makanan yang dimasak selama 1 hingga 2 bulan. Dan kami hanya memakan kurma dan juga air, dan kadang susu, pemberian dari para tetangga. Ada banyak contoh, dan bahkan disebutkan di dalam Al-Quran bahwa hidupnya sangat sederhana. Meskipun beliau berkuasa, beliau bisa saja bergaya hidup mewah sebagai orang nomor 1 di Arab Saudi. Itu sebabnya ada saat di mana istri-istri beliau memprotesnya, dan mereka berkata, apa gunanya kita hidup seperti ini kalau kita bisa hidup jauh lebih nyaman lagi? Allah langsung menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Ahzab juz 33 ayat 28-29, dikatakan, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istri, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka ceraikanlah mereka untuk menikmati dunia ini dan berikan sebagian hartamu. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan juga Rasul-Nya serta kesenangan di akhirat, pahala di akhirat, itu sangat bijak. Tapi para istri menolaknya. Mengapa harus menjalani hidup yang sangat sederhana kalau bisa menjalani hidup yang jauh lebih baik? Dan firman itu langsung diturunkan. Tapi sifat Nabi adalah pemaaf.
dan jelas mereka memilih kehidupan di akhirat daripada di dunia. Ada pula satu contoh dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin nomor 465466, di mana Bilal bin Rabah berkata, kapanpun Nabi menerima hadiah, beliau tidak pernah menyimpannya untuk diri sendiri, tidak pernah disimpan untuk hari esok, beliau selalu memberikannya untuk orang miskin. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah juz 2 ayat 79. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang sangat murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka berbuat. Bayangkan kalau Nabi berbohong bahwa kitab ini bukanlah dari Allah, namun hasil dari karangan beliau. Ada kemungkinan besar bahwa kalau ini terbongkar dan beliau akan mengutuk dirinya di dalam kitab yang sama. Bagi siapapun yang mengarang dengan tangan mereka dan berkata ini dari Allah, jika beliau yang menulis Al-Quran dan menghubungkannya dengan Allah, itu pasti akan tampak di ayat Al-Quran. Ada beberapa kritikus yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mungkin mengarang Al-Quran karena beliau ingin ketenaran, status, kejayaan, juga kekuasaan. Menurut Michael H. Hart, dia menulis dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia, dan dia menganalisa semua orang sejak zaman Nabi Adam hingga saat ini, dan tanpa bantahan dari manapun dia meletakkan Rasulullah pada urutan pertama. Inilah orang nomor 1 dalam 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Jadi kalau beliau ingin menjadi pemimpin, beliau tidak akan perlu mengatakan Al-Quran adalah firman Tuhan kalau memang beliau lah pengarangnya. Dan Michael H. Hart memberikan alasannya atas setiap orang yang diletakkan pada posisi nomor 1, 2, dan 3. Dan dalam biografinya, dia menulis, ini tidak terbantahkan lagi. Pengaruh sekuler dan agamis Nabi Muhammad SAW membuatnya pantas menjadi orang nomor 1 yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Nabi Muhammad SAW, jika beliau ingin ketenaran, status, kejayaan, dan kekuasaan, beliau akan enggan. Beliau sudah punya semuanya. Beliau tidak perlu mengatakan Al-Quran adalah firman Allah. Beliau punya semua keahlian itu. Dan kita analisa secara logis, siapapun yang ingin kekuasaan, kejayaan, kepemimpinan, ketenaran, dan status, pastilah mempunyai makanan enak, baju yang bagus, rumah mewah, istana monumental, para pelayan, pengawal, dan seterusnya. Tapi coba kita lihat kehidupan Nabi Muhammad. Beliau menjahit bajunya sendiri, beliau memperbaiki sepatunya, beliau membuat barang-barangnya, dan juga mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangga. Beliau duduk di lantai ketika makan. Beliau pergi ke pasar. Beliau tidak pernah dikawal. Beliau adalah teladan atas kesederhanaan dan kerendahan hati. Banyak orang menghormati beliau. Bahkan para orang miskin, beliau akan terima undangan mereka. Beliau selalu menyantap apapun yang dihidangkan. Begitu teladan hingga musuh-musuhnya mengucapkan hal-hal. Ini disebutkan dalam Quran. Dalam surat At-Taubah, juz 9, ayat 61, menyebutkan di mana beliau mendengarkan semua orang. Musuh-musuhnya marah. Orang-orang macam apa ini? Beliau mendengarkan semua orang, bahkan orang-orang miskin. Dan ada juga banyak contoh kejadian yang dicatat dalam sejarah dan hadis. Salah satunya adalah pada waktu itu ada seorang utusan dari musyrikin Arab bernama Futbah yang berkata kepada Nabi, bunyinya, kami akan memberimu seluruh kekayaan di Arab, menjadikanmu orang terkaya di Arab. Kami bahkan bisa menjadikanmu pemimpin, jadi raja kalau mau. Hanya satu hal yang kami minta, berhentilah berdakwah tentang keesaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Nabi ingin menjadi pemimpin dan menjadi raja, beliau tinggal menerima tawaran itu. Ada beberapa contoh lain. Kalau aku tidak salah ingat, salah satunya adalah saat seorang Arab musyrikin, dia menyuruh paman Nabi Abu Thalib untuk menyampaikan pesannya tentang keesaan Tuhan. Beliau menjawab paman, bahkan jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan dakwah ini sampai aku mati, atau jika Allah menghendaki. Suatu saat seorang putra beliau, Ibrahim, dia wafat. Bersamaan dengan itu terjadilah gerhana. Banyak orang mungkin berpikir ini adalah tanda-tanda dari Tuhan. Matahari sedang berduka cita karena ada seorang yang wafat, putra Muhammad SAW. Beliau langsung menjawab, dan beliau berkata, matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda kekuasaan dari Allah. Gerhana bukan terjadi karena kelahiran atau kematian seseorang. Kalau beliau ingin ketenaran dan kekuasaan, itu saat yang tepat untuk berkata, ya, karena putraku wafat, kalian lihat sendiri, surga berduka. Tapi beliau tidak melakukannya. Ada seorang kritikus yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Al-Quran firman Allah
karena beliau ingin menyatukan orang-orang Arab. Itu dikenal persatuan Arab dan teori pembebasan. Inilah teori yang disampaikan oleh kritikus dan kaum orientalis. Tidak ada satu kata pun dalam Al-Quran yang menyatakan secara eksplisit tentang persatuan Arab. Sama sekali tidak ada. Secara eksklusif berkata tentang persatuan atau pembebasan Arab. Al-Quran memiliki konsep umat, seluruh bangsa, yakni seluruh manusia. Dan kriteria atas manusia terbaik bukanlah berdasarkan kasta, warna kulit, kekayaan, jenis kelamin, tapi ketakwaan, keteladanan. Hal ini tercantum dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat juz 49 ayat 13. Ya ayuhan nas innallaha nakum min syakrin mu'unsya wa ja'alnakum syuba wa qabaila lil tarafu innallaha mu'min talayatwalkum innallaha alimun kabir. Wahai manusia, sungguh telah kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, tidak untuk saling membenci. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Kriteria penilaian dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukanlah kasta, warna kulit, jenis kelamin, kekayaan, melainkan ketakwaan. Itu adalah kesadaran, kesalehan dan keadilan Tuhan. Banyak ayat di dalam Al-Quran untuk berpegang teguh dalam kebenaran. Bahkan dikatakan, kalau kalian bisa melakukan itu, bahkan jika kalian harus menentang masyarakat, bisa terjadi pertengkaran di antara ayah dan anak, suami dan istri, bahkan kerabat, jika kalian perjuangkan kebenaran. Allah berfirman dalam surat At-Taubah juz 9 ayat 24. Qul in kana abakum. Katakanlah jika bapak-bapakmu, wa abnaukum, anak-anak, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, wa ashiratukum, keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, wa tijaratun takhshawna kasada, wa masakin tarzawnaha, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugian, dan tempat tinggal yang kamu sukai. Allah berfirman, jika kamu lebih mencintai hal ini, bapak-bapakmu, anak-anak, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, rumah-rumah, tempat tinggal yang kamu sukai, Allah melanjutkan, habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Jika kalian lebih mencintai hal ini daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad jalannya, Allah berfirman, Allah sifatarabbasu bait hatta yaqdi Allahu bi amri wallahu la yuhibbul fasiqin. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, sampai Allah memberimu kehancuran, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang fasik. Maka jika Nabi ingin persatuan di kalangan orang Arab, lalu mengapa beliau menyebut firman Allah ini dalam Al-Quran? Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Imran juz 3 ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Jadi di sini Rasulullah membahas persatuan para umat. Beliau tidak membahas persatuan kaum Arab. Jika beliau ingin persatuan bangsa Arab, pastilah beliau langsung menerima tawaran menjadi pemimpin dan raja, menyatukan orang-orang Arab dengan mudah. Dalam Al-Quran yang berlawanan dengan teori ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran juz 3 ayat 43 dikatakan, wa isqalatil malaikatu ya Maryamu, and behold the angel said, O Mary, innallaha astafaki wa taharaki. Dengarkan Maryam, Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan menyucikan di atas wanita di seluruh dunia. Bayangkan, Al-Quran menyebutkan bahwa Maryam, ibu dari Yesus alaihi salam, yang seorang Yahudi, dia dipilih sebagai wanita yang paling tinggi derajatnya di antara wanita-wanita di dunia. Kalau dia ingin menyatukan semua orang Arab, pasti yang dipilih adalah seorang ibu, seorang istri, atau anak perempuan, wanita Arab manapun, karena wanita adalah yang paling mulia di dunia. Tapi lebih dalam dia berfirman bahwa Maryam, ibu dari Yesus alaihi salam, terpilih sebagai wanita terbaik di antara semua wanita. Dan alasannya tercantum dalam surat Al-Imran ayat 45, bahwa tidak lain dan tidak bukan, itu hanyalah wahyu dari Tuhan. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak punya pilihan untuk setuju atau tidak, karena ini adalah wahyu dari Allah. Jadi tentunya ada berbagai ayat di Al-Quran disebutkan, termasuk dalam surat Al-Baqarah juz 2 ayat 47, bahwa tidakkah kalian ingat nikmat yang telah diberikan pada anak-anak Bani Israel. Jadi seluruh ayat dalam Al-Quran, jika Nabi Muhammad SAW adalah pengarang Al-Quran, astaga, lalu mengapa beliau menyebutkannya di dalam Al-Quran? Tuduhan lainnya adalah apa yang disebut sebagai teori reformasi moral. Nabi mengatakan Al-Quran adalah firman Tuhan karena beliau ingin memperbaiki orang-orang. Mengapa seseorang berbohong? Karena dia ingin memperbaiki moral orang-orang. Kalau kalian ingin jujur, tidak akan bisa berbohong untuk menjadi jujur. Sarananya harus sesuai dengan tujuannya. Dikatakan dalam Al-Quran, surat Al-An'am juz 6 ayat 93, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan? Mereka menjawab bahwa suatu hari Nabi Muhammad akan ketahuan dan beliau akan disebut sebagai orang yang berdusta, seperti dalam kitabnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Disebutkan dalam Al-Haqqah
Juz 69 ayat 44 sampai 47, bahwa dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kami yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Allah menyebutkan dalam Quran bahwa jika Nabi atau orang lain mengadakan dusta atau berkata di atas nama Allah, tentu saja maka Allah akan memegang tangan kanan Nabi dan memotong pembuluh jantungnya, dan tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Ada juga beberapa pendapat, nauzubillah, bahwa Nabi Muhammad SAW mengidap penyakit mitomania. Ini adalah gangguan psikologis, bahwa seseorang berbohong tapi dia begitu yakin bahwa itu adalah kebenaran. Mitomania adalah orang yang selalu mengatakan kebohongan tapi begitu yakin bahwa itu fakta. Dan psikolog merawat orang ini dengan memberinya lebih banyak fakta. Misalnya ada yang berkata, aku adalah raja, maka orang yang mendengar akan berkata, kamu gila. Atau yang lain berkomentar, kau adalah raja. Lalu mana ratunya? Mungkin saja dia menjawab, ratu sudah pergi ke rumah ibunya. Mana menterinya? Menterinya sudah meninggal. Di mana para penjaga? Makin kalian menunjukkan fakta, baru dia berkata, aku rasa aku bukan raja. Kalau kalian menganalisa Al-Quran, Al-Quran terus menyebut tentang fakta, angka, fakta, menyebutkan hal-hal bersejarah. Jadi Al-Quran adalah obat bagi para mitomania, bukan kitab yang ditulis oleh mitomania. Nauzubillah. Terlebih, ada beberapa kritikus yang berkata dan nyata terhadap teori ilusi religius yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau menulis Al-Quran dari pengetahuannya, dari pengalamannya, dari berbagai peristiwa di sekitarnya tanpa sadar kalau beliau sebenarnya pengarang Al-Quran. Ada yang berpendapat, nauzubillah, beliau adalah orang gila. Sekarang tidak ada orang dengan ilusi dan yang gila bisa menelaah dengan akurat dan secara konsisten selama 22,5 tahun. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus dalam sehari atau 22,5 tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.